Oke, selamat pagi anak-anak. Miss Irma minta tolong di-on-kan kameranya. Silahkan di-on-kan kameranya untuk kita morning devotion dulu. Selama morning devotion silahkan di-on-kan kameranya anak-anak. Yang lainnya yang belum men-on-kan kamera silahkan diaktifkan kameranya dulu. Silahkan yang lain diaktifkan dulu kameranya. Desa Made, Lingga, Yuda, Aileen, Brandon, Roland. Silahkan diaktifkan kameranya. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita akan morning devotion terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Oke, 1, 2, 3. Bapa Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke anak-anak, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu kami masih ada dalam keadaan selamat, dan sekarang kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa mengerti arti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Miss Irma minta selama morning devotion tolong diaktifkan kameranya. Setelah morning devotion boleh dinonaktifkan kameranya. Selama morning devotion silahkan diaktifkan kameranya. Ya anak-anak, silahkan diaktifkan kameranya. Yang lain? Oke, firman Tuhan hari ini terambil dalam Amsal 15 ayat 20 yang berbunyi demikian. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ulangi, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Nah, Miss Irma sekarang mau membacakan renungan untuk kita sama-sama renungkan. Judulnya Anak yang Berbakti. Sore ini aku mulai mengepak paket yang akan kukirimkan ke orang tuaku yang kukasihi.
Ayahku saat ini sudah berumur 91 tahun, sedangkan ibuku sudah berusia 89 tahun. Keduanya masih sehat, sekalipun keduanya sudah memasang ring pada pembuluh darah jantung mereka. Kalau ibuku ada tambahan nyeri lutut yang sebelah kanan, aku sengaja membuatkan untuk mereka abon ebi tumbuk kesukaan mereka. Ayahku akan makan abon ebi tumbuk ini dengan roti tawar kesukaannya. Kalau ibuku, dia suka makan abon ebi tumbuk ini dengan nasi putih hangat. Tidak lupa, aku juga mengirimkan 1 pak susu skim dan juga kopi bubuk 3 kesukaan mereka. Sekali-sekali mereka minum kopi sebagai selingan. Ketika aku asik mengepak semua barang-barang ini, pikiranku melayang ke peristiwa 45 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ibuku justru yang suka mengirimiku susu kaleng. Susu kaleng tersebut dikirimkan via LTH dan biasanya akan ada uangnya di dalam kaleng susu tersebut yang dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak dikotori oleh susu. Juga ada sepucuk surat dari ibuku yang ditulis tangan dengan gaya huruf miring halus kasar. Aku termenung sebentar, memikirkan apa yang sedang kukerjakan. Ketika aku masih membutuhkan topangan, maka kedua orang tuaku bekerja siang dan malam. Apapun mereka kerjakan asalkan bisa mendapatkan uang dengan halal. Beternak ayam dilakoni, jualan kerupuk dikerjakan, jualan makanan dan masakan juga mereka kerjakan. Dan masih banyak usaha-usaha lainnya yang mereka coba. Memang mereka luar biasa. Mereka adalah pahlawan-pahlawan di dalam kehidupanku. Dan apa yang aku kerjakan sore ini sebenarnya sangatlah tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang mereka sudah perbuat bagiku. Kalau kita pikirkan secara tenang dan realistik, sebenarnya Tuhan dan kehidupan ini sudah mengatur semuanya dengan baik. Ketika kita masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, maka orang tua kita lah yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan saat itu memakai celana dan sepatu saja kita belum bisa, harus dibantu oleh mereka. Makan harus disuapin, minuman harus disediakan. Orang tua kita bekerja dan berupaya agar semua yang kita butuhkan dapat dicukupi. Mereka menyekolahkan kita agar kita bisa menjadi orang dalam tanda kutip ya, yang berhasil dan dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pada saatnya nanti, ketika mereka sudah menjadi tua, kekuatan mereka sudah jauh berkurang. Ingatan mereka sudah mulai lemah, daya juang mereka tidak seperti saat mereka masih muda. Maka saat itulah sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, giliran kitalah yang harus merawat dan memelihara mereka. Kasih tanpa pamrih yang sudah mereka berikan kepada kita, sekaranglah waktunya kita membalasnya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Segeralah tunjukkan bakti dan kasih-Mu kepada orang tuamu. Oke, sekian renungan hari ini yang Miss Irma boleh bacakan. Jadi yang kita dapatkan dari renungan hari ini yaitu bagaimana kita menjadi anak yang berbakti. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua? Ya, misalnya seperti Miss Irma, saat Miss Irma sekolah seperti kalian, saat Miss Irma kuliah, itu orang tua selalu mendukung Miss Irma ya, mendukung baik secara materi, secara dukungan support secara jasmani dan rohani gitu ya. Nah, jadi semua akan ada waktunya. Kalau saat ini orang tua berupaya susah-susah gitu ya, mengusahakan agar kita bisa memperoleh pendidikan yang layak, agar kita bisa terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari, apa yang kita perlukan, orang tua berusaha untuk siapkan, untuk sediakan. Ya, jadi nanti ada waktunya juga kita yang mendukung orang tua kita yang
memfasilitasi orang tua kita ya. Misalnya nanti kalian sudah bekerja, sudah berpenghasilan, gantian seperti renungan ini ya. Jadi di renungan ini seorang anak ini dulunya dia kan orang tuanya atau ibunya selalu mengirimkan dia susu kaleng. Mungkin dia anak merantau ya, anak rantauan untuk mungkin sekolah di luar pulau gitu ya. Jadi ibunya sering mengirimkan dia susu kaleng yang di dalamnya isi uang untuk uang jajannya dia ya, dan juga surat. Nah, sekarang gantian ketika orang tuanya sudah semakin tua gitu ya, semakin secara jasmani dia semakin merosot. Anak ini yang gantian mengirimkan abon ebi gitu ya, makanan abon ebi untuk orang tuanya. Jadi kita diingatkan dalam renungan hari ini, kita diingatkan bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, kalau dalam renungan ini dia membalas kebaikan orang tuanya dengan cara mengirimkan makanan kesukaannya. Kalau anak-anak untuk saat ini mungkin karena belum bekerja, belum berpenghasilan, bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua sudah mengupayakan untuk kalian bisa bersekolah, mendapat pendidikan yang baik. Jadi responlah dengan sikap yang mana? Disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran, semangat dalam bersekolah meskipun online, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan, ya, fokus dalam belajar. Jadi nanti ada saatnya kita yang gantian, gitu ya, membalas kebaikan orang tua kita. Menjadi anak yang berbakti tidak saja membelikan orang tua barang-barang yang mewah gitu ya. Jadi menjadi anak yang berbakti tidak harus mewah. Jadi anak yang berbakti taat, nurut sama orang tua. Ya. Kemudian juga menghormati orang tua, mau dinasihati, ya, menghargai usaha orang tua untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, memenuhi kebutuhan pendidikan kalian, gitu ya. Kita kan tidak tahu bagaimana sudah usaha orang tua kita, ya. Jadi pasti setiap orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tidak mungkin memberikan yang jelek, pasti memberikan yang terbaik. Segala upaya mereka lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, ya, termasuk kalian. Jadi bagaimana bisa menghargai orang tua ketika misalnya ditanya bagaimana kegiatan pembelajaran online-nya atau sudah buat tugas, ya, responlah dengan baik. Ya. Kalau dinasehati, respon juga dengan baik. Jangan langsung marah, apalagi langsung kabur gitu ya ke kamar, langsung masuk kamar. Oke. Jadi kita betul-betul Miss Irma, kalian, kita semua diingatkan kembali untuk bagaimana menjadi anak yang berbakti. Untuk lebih menghargai orang tua kita. Ya, oke anak-anak. Jadi kita sama-sama merefleksi diri, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sudahkah sikap-sikap kita selama ini menyenangkan hati orang tua kita? Sudahkah kita selama ini merespon kebaikan orang tua kita, gitu ya, upaya orang tua kita untuk memberikan kita yang terbaik? Sudahkah kita merespon dengan baik juga? Atau malah cuek, gitu ya?
Jadi sama-sama kita refleksi diri. Kalau ada selama ini yang mungkin sikapnya masih kurang baik sama orang tua, ya diperbaiki. Ya, silahkan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Yang menghargai jerih lelah orang tua, yang menyenangkan hati orang tua kita, ya. Diagi Tuhan, ya. Oke anak-anak, sekian renungan kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Irma minta Aileen untuk kita pimpin kita dalam doa. Kita tutup renungan hari ini dan kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita buka dalam doa. Aileen. Ya, Miss. Ya, silahkan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah bisa mendengar firman-Mu. Tolong berkati kami supaya firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Ya. Sekarang kami mau belajar, tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, amin. Oke, thank you Aileen. Ya, thank you Aileen. Oke anak-anak, silahkan siapkan pembelajaran hari ini. Miss Irma ingatkan kembali untuk remedi IPS. Silahkan persiapkan, diundur menjadi hari Kamis ya, harusnya kemarin, tapi kemarin ada info bahwa Moodle sedang dalam perbaikan, jadi remedialnya kita undur menjadi hari Kamis. Oke anak-anak, oh iya, mumpung masih ada waktu, Miss Irma lihat banyak yang remedial IPS. Bagaimana anak-anak sejauh ini ketika Miss Irma cuti, apakah materinya sulit atau bagaimana? Apa kendalanya kira-kira? Boleh silahkan di-unmute, silahkan berikan tanggapannya. Atau lewat chat boleh. Kira-kira apa kendalanya anak-anak dalam pembelajaran IPS? Ketika Miss Irma cuti itu kan diisi oleh Miss Elis. Miss Irma ingin tahu apa kira-kira kendalanya, kenapa remedialnya bisa cukup banyak ya yang remedi. Kita memberikan tanggapannya. Mungkin satu orang saja, siapa tahu Miss Irma bisa carikan solusinya. Mungkin Lingga remedi enggak ya IPS? Miss. Remedi ya? Iya. Oh, kira-kira apa kendalanya Lingga? Materinya yang sulit atau soalnya yang sulit atau gimana? Nggak ada sih Miss, mungkin sayanya aja yang salah jawab. Oh gitu. Iya. Oke, thank you ya Lingga. Oke anak-anak, kalau memang ini kan kita masuk ke materi yang interaksi sosial dan lembaga sosial. Kalau memang misalnya ada kesulitan, silahkan tanyakan ke Miss Irma. Ya, kalau misalnya malu nanya saat di Zoom meeting atau saat pembelajaran, boleh selama jam sekolah silahkan WA Miss Irma atau telepon boleh selama jam sekolah ya. Nanti kita diskusikan bersama apa kira-kira yang belum dimengerti materinya. Oke anak-anak? Oke anak-anak, boleh berikan responnya? Reaction? Oke. Oke ya. Silakan siapkan untuk pembelajaran hari ini. Masih ada waktu kurang lebih lagi 6 menit. Boleh silakan disiapkan bukunya atau alat tulisnya dan sebagainya. Oke, selamat belajar anak-anak.
Sampai ketemu nanti siang. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Masih ada beberapa yang belum menyalakan kameranya di sana ya. Oke. Ya, silakan Brandon pimpin doa. Halo Brandon, bisa mendengar Miss Evin? Brandon Jeremy Halim bisa mendengar suara Miss Evin? Halo Brandon. Oke, silakan pimpin doanya, Nak. Loh, mana Brandon? Oke. Brandon silakan pimpin doa, Nak. Doa. Mari kita berdoa. Oke, terima kasih Brandon. Iya, baik. Oke, terima kasih anak-anak. Kameranya boleh dinonaktifkan kembali. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Loh, sekarang sekeras suaranya Brandon ya. Tadi waktu pimpin doa suaranya kecil sekali. Oke, ada beberapa anak yang tidak masuk hari ini ya. Boleh Miss Evin absen dulu. Christian Roland Tanoto? Ada? Hadir. Oke. Monica Victoria Wijaya? Hadir. Oke, Jeuda. Yuda? Hadir, Miss. Yuda hadir. Lingga? Lingga? Oke, Lingga ya, izin sebentar. Kemudian Aileen? Aileen ada? Hadir, Miss. Oke, Dewika? Hadir, Miss. Dewika ada. J Marvel ada? J ada. Abigail? Hadir, Miss. Oke, Desa Made Yunita? Dina ya? Desa Made Dina? Dina ada? Halo Dina. Hai Dina. Masih di sana, Nak? Dina. Oke, mungkin Dina masih mempersiapkan dirinya. Baik. Adeline Casey. Hadir, Miss. Ada Putu Stephen. Stephen. Hadir, Miss. Oke, Stephen ada. Fellow Vacation ada. Hadir, Miss. Ada Brandon Jeremy. Oke, Brandon tadi yang pimpin doa ya. Oke, Elias. Elias ada? Hadir, Miss. Elias, oke. Joshua. Joshua ada? Joshua. Oh, nampaknya Joshua tidak ada ya. Baik. Pangestu Giri. Hadir, Miss. Giri ada. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan bahasan kita. Seperti yang Miss Evin sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mencoba menyusun teks prosedur. Nah, sebelum itu siapa yang masih ingat langkah-langkah penulisan teks prosedur? Siapa yang masih ingat mengenai langkah-langkah penulisan teks prosedur? Yuk. Yang pertama, ada beberapa langkah dalam menyajikan teks prosedur. Ada 7 langkah. Nah, siapa yang masih ingat? Halo anak-anak.
Oke, siapa yang masih ingat langkah penyusunan teks prosedur? Yang pertama apa? Bagian awal ketika kita akan menulis teks prosedur. Oke, silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Oke, Lingga. Tujuan, Miss. Yang pertama tujuan. Apakah tujuan? Oke. Dina. Dina tadi sempat angkat tangan. Bagaimana, Dina? Cara menyajikan teks prosedur kan? Bagaimana cara? Iya. Menyajikan. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Baik, untuk langkah-langkah penyusunan teks prosedur kalian bisa lihat LKS kalian halaman 75. Nah, Lingga untuk tujuan itu adalah bagian awal dari struktur teks prosedur ya. Untuk struktur ada tujuan, kemudian bahan, langkah, dan penutup. Nah, Miss Evin menanyakan bagaimana langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Oke, bagaimana Dina? 1. Menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Iya. 2. Mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah kamu pilih. 3. Menuliskan tujuan teks prosedur yang akan kamu tulis. 4. Mencari data tentang topik yang akan ditulis. 5. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. 6. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. 7. Menuliskan menjadi teks prosedur tadi. Oke, terima kasih Dina. Ya, di situ ada 7 langkah kalian menuliskan teks prosedur. Yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mencoba menulis teks prosedur. Kalian silakan buka Moodle kalian. Oke, kalian buka Moodle kalian. Tunggu sebentar. Nah, kalian buka Moodle kalian pada bagian teks prosedur. Oke, sebentar ya. Nah, di sini pada bagian teks prosedur kalian bisa lihat di situ ada membuat teks prosedur. Sudah dibuka Moodle-nya anak-anak? Sudah dibuka Moodle-nya? Oke. Nah, kalian lihat di situ ada membuat teks prosedur. Kemudian kalian baca perintahnya, buatlah teks prosedur dengan memilih salah satu topik berikut. Kalian bisa memilih dari 4 topik ini ya. Yang pertama belajar memainkan alat musik tradisional, yang kedua cara membuat makanan khas Nusantara, 3 cara melakukan gerak tarian daerah, dan 4 cara membuat cenderamata daerah. Ya, kalian pilih topik dari 4 topik yang sudah disajikan, kemudian kalian susun teks prosedur sesuai topik yang kamu pilih. Oke, di Microsoft Word atau di buku tugas kalian. Kalian bisa tulis tangan, namun untuk tulis tangan tolong perhatikan tulis tangannya yang baik ya nak, yang kira-kira bisa dibaca Miss Evin ya. Kemudian saat menyusun teks prosedur, perhatikan langkah-langkah menyusun teks prosedur secara tertulis. Perhatikan strukturnya, perhatikan ejaan dan tanda bacanya ya, termasuk penggunaan huruf kapitalnya. Oke, dan struktur kalimat saat menyusun teks prosedur. Yang selanjutnya, upload hasil pekerjaanmu di Moodle. Boleh ditulis di Word, nak. Boleh ditulis di Word. Atau kalau kalian menggunakan HP, kalian bisa tulis di buku tugas kalian. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa tulis di Word. Ya. Oke. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian tulis di Microsoft Word. Ya. Kalau tidak ada laptop atau kalian menggunakan HP, kalian bisa menulis di buku tugas kalian. Kemudian kalian upload pekerjaan kalian di Moodle selesai hari ini. Ya, Miss Evin masih ada waktu sampai jam 9. Kalau ada pertanyaan silakan.
Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Perhatikan struktur teks prosedur ya. Di sana, oh ya, jangan lupa tulis judulnya juga. Ada judul, kemudian ada tujuan dari penulisan teks prosedur, kemudian ada bahan-bahan, yang selanjutnya adalah langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan langsung kalian kerjakan. Kalian bisa ketik atau tulis tangan. Yang tidak ada laptop, tidak bisa ketik, silahkan tulis tangan. Ya. Oke, silahkan dibuka Moodle-nya. Di situ ada petunjuk untuk pengerjaannya. Ada 4 topik. Silahkan kalian pilih dari keempat topik ini. Mana yang mau kalian susun untuk menjadi sebuah teks prosedur. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, Miss Evin ulangi lagi ya. Kalian buka Moodle kalian di bagian teks prosedur itu ada tugas yaitu menulis teks prosedur. Nah, kalian lihat di situ ada petunjuknya. Silahkan kalian susun teks prosedur kalian dengan memilih salah satu dari keempat topik yang sudah disajikan. Ya. Ini ada pertanyaan, misalnya milih cara membuat cenderamata daerah itu bebas, nak. Membuat kalung dari kerang atau membuat bingkai foto dari biji-bijian. Bebas, terserah kalian mau membuat apa ya. Ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, di situ juga ada cara membuat makanan khas Nusantara, misalnya cara membuat tipat cantok, atau cara membuat rawon, cara membuat soto, dan sebagainya ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak ada? Hello guys, good morning. Good morning, Miss. Thank you. Hi, Dewika. Yeah. Hello. Nice. That's what I meant. Hi, Linga. Hi, Casey. Hi, Samantha. Hi, Monica Victoria. Hello, Dina Unita. Okay, so before we begin our class, Hi, Jay. Hi, Abigail, Jessica. How was the field trip yesterday? Did you guys enjoy it? Nice, yeah? Good, I'm glad you liked the field trip. I hope we can really go there someday. Hi, Pangestagiri, hello. Yeah,
You may turn off your camera. Thank you very much. Nice meeting you. Yuda, can you please pray for us? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Miss? It's okay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan belajar bahasa Inggris. Berkati Miss yang akan mengajar kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulia amin. Amin. Thank you very much, Yuda. Okay, so last week I can't come to the school. I'm really sorry because I'm feeling under the weather. I don't feel well last week. But I asked you guys to do a reading comprehension, is it? Who remember which page is our reading comprehension? Which page are the questionnaire? Who remember the page number of that reading comprehension? Anyone? Because we are going to answer the questions, all of the questions together today. So this is how we are going to do that. We have 8 questions in total. If you can answer the question, you will get a point. Okay, but now I want to make sure, give me a reaction. Yeah, give me a reaction if you don't have problem with your microphone. Good, 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 good. Give me a thumbs up if you don't have problem with your microphone. If your microphone is okay. Give me a clap if your microphone is not working. A clap if your microphone is not working. One more time. A clap if your microphone is not working. Anyway, okay, good, yeah. So no problem with the microphone. Now, give me any reaction. It could be a thumbs up, it could be a clap, it could be a heart reaction when I call your name, okay? So I just want to make sure if you guys are really there, okay, in front of your computer, listening to the question and then pay attention to the class. Monica Victoria. Good job. Niputu Dewika. Good job. Adeline Casey. Nice. Desak Made. Dinata, good. Pangestu Giri. Pangestu Giri, nice. Thank you very much, Pangestu. Lingga Pasaribu. J.S. Bundy. Abigail Jessica. Christian Roland. Brendan Jeremy. Nice. Fell off Keisha. Yuda. Eileen Delananda. Putu Stephen. Darmianto Yufri. Darmia, okay, good. So all of you can hear my voice, is it? And then no problem with the reaction. Now, who cannot give me a clap if you can't use the raise hand function? If your raise hand function is not working. Now, all of you, can you give me a raise hand? Can you click on the raise hand? Good, good, good. All of you, raise hand, please. Raise hand, all of you. Nice, 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 nice. Do not lower the hand yet, okay? Yeah. Okay.
Go ahead and give me a raise hand. Yep. Dewika, Giri, Brandon, Yuda, Stephen, and Darmianto, give me a raise hand. Nice, Aileen. Good job. Okay, nice, Yuda. Nice. Yeah. Giri, Jeremy, Stephen, and Darmianto, a raise hand, please. So Giri cannot raise his hand. Okay, it's okay. Good. Thank you, Giri. Stephen. Stephen Daniel. And Brandon Jeremy, raise hand. Let's go. Brandon Jeremy Halim and Stephen Daniel, please use the raise hand function. If not, can you give me any reaction? Good. Good job. Thank you very much. Now you may lower your hand. Okay. So our first question, raise your hand if you got the answer, okay? What? Wait, okay, wait, yeah. If you can answer the question correctly, you will get a point. This point, you can use this to fix your score, to avoid remedial, to skip workbook pages. Yes, Adeline, any question? Oh, no. Yeah. Wait, guys, easy. Wait until I give you the question. Don't worry, yeah? If you guys are really active, I can give you more questions to get a point. Okay, nice. Question number 1. Let's go. No, not yet. Not yet. Wait, yeah. Wow, you guys are so excited. I'm glad you guys like it. Okay, question number 1. According to the article, how many centimeters does kudzu grow in a day? Abigail, Jessica, let's go. 30 centimeters. Good job. Yes, that is correct. 30 centimeters. You get a point. Okay, perfect. That's one. Guys, let me put Abigail name on the note first before I forgot. Abigail Jessica 7C. Abigail Jessica 1. Okay, good job. Question number 2. In the folktale, what does Misha make for his parents? Okay, wait. I see. Okay, who is this? Okay. Yeah, go ahead. Desa. Make a wooden bucket. Yes, it's a wooden bucket. Good job. Desa Made, is it? Desa Made, Dina, yeah? Yeah. 1 point. Let's go. Next question. Based on growth facts, the long and short of it, what category of growth could you use to group corals and bristlecone pines? Monica, Victoria, Vijaya, let's go.
The categorical growth that I could use to group corals and bristlecone pines is very slow. Good job. They are a very slow growing plants. Thank you very much, Monica Victoria. You get 1 point. Monica Victoria, 1. Good. Nice. Next question. What do we have here? How did a man and his wife grow and change from the beginning of the folktale to the end? Yes, Monica Victoria Wijaya, go ahead. The man and his wife grow older and they change from being mean to being kind. Nice, yes. From being mean to be more kind towards the grandfather. Good job. I will give you that. I'll give Monica Victoria another point. Who wants to try? Anyone would like to try? What happened at the beginning to the parents and what happened at the end? Anyone? Anyone would like to try? At the beginning, the parents is blah, 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 blah. But at the end of the story, they blah, 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 blah. Can someone, do you guys want to try? I'll give away a lot of points today. Let's go. Guys, if you answer it correct, you got a point. But if you got it wrong, it's okay. Yeah, don't worry about it. We can always learn from our mistake. Nobody's perfect. Let's go. No one? Really? Just give it a try. It's okay. Yeah, Adeline Casey, let's go. Beginning, his parents treat his grandfather badly, but at the end of the story, they took better care of him. Good job. Yes, that is correct. So was it Adeline, right? Adeline Casey got a point. La, 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 la. I like this. Okay, good. Let's move on to the next question. Okay. In what ways is growth facts, the long and short of it, both informative and entertaining for you? How is that informative and entertaining for you guys when you read the text? How is that text give you information but also entertaining to read? Anyone would like to try? Okay, Monica Victoria Vijaya, I like that. Let's go. The text is both informative and entertaining because it gives facts about growth to the reader, and the text could entertain the reader with the colorful drawings and pictures when they're bored. Nice. Yes. You can enjoy the text, but you can learn a lot from that. Good job. Good job. What was your name? Monica Victoria. You did a really good job today. Thank you very much. You get another point. Anyone would like to try? Anyone would like to try? There's no right or wrong answer here. Yeah, it's just purely your opinion on the text. How is it informative for you and also entertaining? Let's go. So far, Abigail Jessica got 1 point. Desa Made get 1 point. Monica Victoria Wijaya get 3 points. And Adeline Casey get 1. Let's go, let's go, let's go, let's go. I want to share their opinion, their thoughts on what ways that this text is informative and entertaining. Should I pick someone? I think I should pick someone, yeah. Let's see. Giri. Let's go. Giri. What do you think?
Giri, hello. Hello, Giri. So at the beginning of the class, you don't have problem with your microphone. Please, please, please respond to me, Giri. We are not going to move on until you respond to me. Open your camera. Your laptop, was that happen at the first subject? Oke, Giri, dari kapan you punya laptop macet-macet? Can you please try and mute your audio for us, Giri? Hello? Can you hear me now? Yeah, this is interesting. Because at first you can hear my voice clearly because you give me reaction. Yeah, what about now, Giri? Can you hear my voice? Hello? Guys, can you please give me a thumbs up if you can hear my voice clearly, or, you know, my voice got cut off or anything? Miss? Yes. Gestunya bilang macet-macet suaranya. Okay, thank you very much. Siapa tadi yang ngomong? Yeah, anyway, thank you very much, dear. Yeah, can you guys please let Giri know that I'm asking him to answer the question on the screen. So Giri, if you cannot talk, you can type your answer at in the chat room. Okay, Giri? Please let him know that, yeah, guys. Yeah, while we wait for Giri's answer, good. Thank you very much, Giri. While we wait for Giri's answer, let's move on to Stephen Daniel Kusuma. Daniel, answer my question. Daniel Kusuma. Yeah. Daniel Kusuma, hello. Respond, yeah. Answer my question. Unmute your audio and answer the question. Remember,
I won't move. We will not move on until you answer my question. Okay. Yeah. Yeah. For Giri, yes, I will wait for his answer. Now I'm asking Stephen Daniel. Thank you, Falaf. Thank you very much. Yeah, for Pangestu, yes, it's okay. Take your time and then just type the answer on the in the chat room. For Putu Stephen Daniel, tell me what happened to you. How many times do I have to tell you that you have to respect your teacher, right? That is why I am checking on you at the very beginning to find out whether you have problems or not. But clearly, we don't have problems at the very beginning, is it? But why, when I ask you a question, you are not responding to me? That's really interesting. I want to know why. Yeah. Can someone please check on Stephen Daniel? Again, why is this always happen in my class? I don't understand. Is this also happen to other classes, you guys? Can someone answer my question, please? Can someone tell me what is actually happened here? Monica Victoria, can you please let me know? Is this always happen to other classes too? Is it the connection or what? Sometimes it's the connection, but sometimes I don't know the rest. Okay, thank you very much. Can someone please reach Stephen Daniel? I find it really interesting, you guys. You guys never respond to me. I don't understand why. Not even say yes, miss, no, miss, nothing. Nada. So I really want to know what is actually happened. Ignoring your teacher is also being disrespectful, just so you know. Yeah. Yeah, I think I'm gonna need to talk to your homeroom teacher. Give me a second. Can you guys please working on the answer? Yeah, reading comprehension. Yeah. I still can't reach Stephen Daniel Kusuma, but I already talked to your home teacher. For those, this is a lesson for you to learn, yeah? Do not ignore your teacher. Okay, if you are in the Zoom meeting, make sure you pay attention. Okay, don't do something like this because this is disrespectful. And I don't like that. Okay. Giri, what about your answer? Are you ready? Let's go. Yeah, Giri, can you please give me a reaction if you are finished with the answer or not? Yeah. Okay. Yeah, since you're not responding to my question, I will just move on to the
your unit project video. Okay, so last time at the very beginning of unit 2, I asked you guys to do a unit project, and it's a soap carving video. I ask you to carve a soap and talk about the reason why you carve into that particular shape. Okay, I receive some of your video, but not all of you. I don't know why you are not submitting your unit project. Just so you know, every student has responsibilities, right? So your responsibility is to do your assignments so I can see how you perform on my class. And after that, I will evaluate myself on how do I teach you so I can improve my teaching to see to do other methods so you can easily understand the topic. That is why I ask you to do particular projects, particular assignments, to check on your performance, to check on your understanding about that topics that we've learned. Okay, so if you did not send me anything, if you did not submit anything, how do I know if you understand or pass the subject? So if you're not submitting a task, you will get 0. Okay, so do not come at me later on when you receive your final report card. Okay, if you got 0, you got 0. Yeah, if you want to learn, if you want to be serious, if you have some respect for your study, go ahead and do what you do your responsibilities as a student. Okay, I will help you out. Just come to me, text me, send me a message, or call me so I can help you. If you did not do anything, how do I know? Right? So yeah, again, some students haven't submitted anything. If you want to get a score, at least a decent score, at least a KKM score or minimum score, go ahead and send me your video by the end of this week. Okay, by Friday. By Friday, I need to make sure you upload your work into the same link that I shared last time. Okay, let's just go ahead. Oh, I got Giri's answer. Good job. So my question is, in what ways the text is informative and entertaining? Jadi maksudnya di sini adalah in what ways the story informative and entertaining? Bagaimana satu cerita, bagaimana teks itu, bacaan itu bersifat informatif tapi juga menghibur, begitu Giri? What do you think? That is the question. Di bagian mana cerita itu informatif dan juga menghibur? Oke, Giri, coba dipikirkan lagi jawabannya ya. This one is not quite right. Kurang tepat. Coba Giri, coba lagi ya. Okay. I will play the video. For those who submit their video, you did amazing. Thank you very much. We're going to watch your video. And yeah, let's see. Yeah, I don't want our YouTube channel had an issue about copyright, so I will pause the recording and I'll play the video again, okay? From 7C, and I'll present the soap carving assignment. For soap carving assignment, I made a cross and a love shape
The meaning of this shape is the Lord teaches us about love or of fellow. And in my opinion, making friends or people around us laugh or smile is an act of love. So I put that meaning into this shape so it's easy to remember that from the smallest things we've done good. Thank you. Hello, my name is Velvekesha Christian from 7C class. Today I will tell you why I make a turtle soap carving. The reason I make a turtle soap carving is because I like turtles and they are cute. And for me, they are unique animals. And turtles will be extinct. We must not catch the turtles and preserve them. That's it for today. Thank you and God bless you. Hello, my name is Abigail Jessica from 7th class. Today I want to tell you about why I make leaf-shaped soup. I make leaf because besides being easy to make, leaves also mean the most important organ for plants to sustain their life because plants are obligate autotrophic organisms. They must supply their own energy needs through the conversion of light energy into chemical energy. That's the reason why I make leaf-shaped soup. Thank you and God bless you. Hello everyone, my name is Cassie from 7C. Today I will explain about my soap carving. I made a flower shape. I made this shape because it's easy to make and it's beautiful to look at. Thank you for listening. Hey Miss, it's me Eileen and this is my soap creation. I choose to carve this because it's easy to make and the shape of the soap looks like a little turtle. Thank you Miss, hope you like my little turtle. Hi guys, my name is Dina and today I want to show you my soap carving. I made a butterfly because I just want to make a simple and easy one, and also butterfly is one of my favorite animals too. So thank you. Bye. My name is J. Marfelis Bandi from grade 7C, and I made is a dog because dogs are unique and I think you should love your pets. Thank you for watching. That was really nice. I really like the, yeah, right? I know, it is so good. Can you guys please give applause to their amazing works? I really liked it. You guys did amazing. I like the shape. And then I didn't know that you can carve into that. Well, this is beyond my expectation, actually. I like to see you guys being creative. And then I like how you have opinion or thoughts towards something. And then I really like Linga's explanation about love and being kind. Yeah, overall it's amazing. You did a really good job. And then the turtle one, that's really good. We have two turtles video, right? And then Jay is Bundy with his cute dog. I really like it. So thank you so much. I really appreciate your hard work. For those who haven't submit their video, you know what to do. You know what the consequences. So it's your choice. Okay, you are in SMP now, so please be mature, think about your study, think about your teachers, think about your friends, respect them, and respect yourself too. Yeah, I think that will be all for today. I don't have more. I don't have, yeah, I don't know. Any questions? Let's see, Pangestagiri, how are you? How was the finding answer going?
Going good? Okay. So if you think you can mix English and Bahasa to answer the question, it's okay. We can help you to later on to say your answer in English. Don't forget. Don't worry. Ya, Giri? Yeah, maybe not. Okay. Next week, I will ask you the same questions, okay, Giri? And you will have to answer that. Okay. Abigail Jessica, can you please pray for us? Hello? Oke. Pakai bahasa Indonesia ya, Miss? It's okay. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar bahasa Inggris Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Berkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you very much, everyone. Thank you so much for today. Please don't forget to respect all of your teachers. Yeah. And yeah, I'll see you guys next week. Have a good day. God bless you and goodbye. Thank you. Doa, mohon maaf sebentar ya, tadi ada sedikit kendala. Oke ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini, setelah Miss lihat, kita tinggal 3 kali pertemuan dengan hari ini ya, sebelum PAS. Oke, PAS kemungkinan adalah 30 November ya. Sehingga Miss hari ini akan menjelaskan, kemudian kalian akan diskusi, Miss akan bagi kelompok, satu kelompok 2 orang aja, untuk mendiskusikan untuk persiapan minggu depan kita akan praktikum ya. Misalkan nyari nilai praktek. Oke, jadi tolong dipahami materi pada pertemuan kali ini. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dibuka buku paketnya halaman 90. Dibuka buku paketnya halaman 90. Sudah. Kita akan belajar menggunakan rumus dan fungsi. Oke, Miss minta tolong Casey untuk baca. Ya, Miss. Soalnya dari mana, Miss? Menggunakan rumus dan fungsi. Udah ketemu? B. Menggunakan rumus dan fungsi. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang melakukan berbagai jenis operasi hitung untuk membantu kita dalam mengolah dan menganalisis data. Operasi hitung tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus. Ada 2 hal yang selalu terlibat dalam setiap rumus yang digunakan di Microsoft Excel, yaitu operator dan data. Keterlibatan data dalam rumus dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan bantuan acuan. Selain menggunakan rumus, penghitungan yang melibatkan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada atau biasa disebut argumen. Fungsi dapat digunakan untuk membentuk penghitungan yang sederhana maupun kompleks. Pada subbab ini,
Kita akan membahas cara menggunakan rumus dan fungsi ketika bekerja dengan data. Oke, stop. Thank you, anak ya. Oke, yaitu rumus dan fungsi. Ya, kalau fungsi itu adalah rumus yang sudah didefinisikan dalam perhitungan dalam menggunakan pengolah angka. Ada yang namanya function atau fungsi. Ya, di mana fungsi itu bisa disebut juga kumpulan rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu. Oke ya. Kita belajar kali ini menggunakan rumus saja dulu, bukan function ya. Oke, bagaimana cara menggunakan rumus? Oke, kita lanjut. Roland bisa lanjut baca menggunakan rumus. Halo? Oke. 1. Menggunakan rumus. Ketika bekerja dengan data di lembar kerja, seringkali kita perlu melakukan perhitungan-perhitungan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Rumus adalah persamaan-persamaan yang membentuk perhitungan, mengembalikan informasi, memanipulasi isi sel, menguji kondisi, dan sebagainya. Rumus di Microsoft Excel selalu dimulai dengan tanda dengan sama dengan. Tanda akan menginformasikan Microsoft Excel bahwa karakter-karakter selanjutnya merupakan rumus. Karakter yang mengikuti tanda sama dengan tersebut adalah elemen-elemen untuk dihitung yang dipisahkan dengan operator-operator perhitungan. Elemen yang dihitung dapat berupa angka-angka atau alamat sel yang berisi nilai tertentu. Ketika membuat rumus, Microsoft Excel dapat saja menggunakan berbagai operator. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis operator yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Stop. Ya. Oke, ingat ya, seperti yang dibaca oleh Roland tadi, betul. Dalam penggunaan rumus harus menggunakan pada Microsoft Excel atau kalian pakai Google Spreadsheet diawali dengan tanda sama dengan, ya. Dengan tanda sama dengan itu pasti akan mengindikasi oh kita mau melakukan perhitungan. Ingat ya, tanda sama dengan ini wajib harus diingat. Oke, kita lanjut ke operator aritmetika. Nah, seperti apa operator aritmetika dan penggunaannya? Miss minta tolong Dina, bisa lanjutin baca Dina? Digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar seperti penjajaran, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan persentase. Tabel 1.1 membuat operator-operator aritmetika, simbol, dan jenis operasi yang dilakukan. Oke, stop. Ya, thank you Dina ya. Ya, operator aritmatika itu membentuk operasi itu hampir sama fungsinya dengan operasi matematika dasar. Ya, coba kalian lihat tabel 3.1. Nah, simbol operator itu di tabel itu adalah simbol pada operasi Excel. Nah, kalau yang di simbol yang operasi tersebut itu artinya penjumlahan pengurangan. Kalau kalian lihat mana bagian dari operator pada Excel yang berbeda dengan pada operator matematika dasar yang biasa kalian pakai. Ada yang beda nggak? Kalau penjumlahan, tandanya apa di Excel? Di buku? Sama atau tidak dengan operator matematika? Sama ya, menggunakan tanda plus atau tambah. Kalau pengurangan, pakai tanda apa? Sama ya, pakai tanda kurang. Kalau perkalian, tandanya apa? Ayo, sama atau tidak? Bintang, Miss. Betul. Kalau perkalian pada Microsoft Excel atau perhitungan menggunakan lambang bintang. Kalau pembagian sama atau beda?
Kalau pembagian sama atau beda? Coba lihat di buku, di tabelnya itu. Pembagian pakai tanda apa? Garis miring, Miss. Garis miring atau slash. Itu dengan kata lain berbeda ya. Kalau persen? Sama atau beda? Persen sama. Persen. Pangkat? Pangkat sama atau beda? Beda. Ini namanya carrot. Dia sama dengan seperti rumput. Ya. Halaman 91. Ya, Velve ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ini tolong kalian pahami. Karena nanti pada saat praktikum ini akan digunakan. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada? Miss lanjut ya. Oke, bagaimana penggunaan operasi aritmatika ini atau operatornya? Kita lihat. Miss punya tabel di sini. Ya, Miss punya tabel. Terus bagaimana cara menghitung bilangan 1 yang di sini dengan bilangan 2, terus Miss mau menjumlahkan. Bagaimana penggunaan operatornya? Apa yang harus Miss ketik di sini? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Halo? 7C. Ada yang bisa? Apa yang harus Miss ketik supaya Miss bisa menghitung penjumlahan antara bilangan 1 dan bilangan 2? Apa yang Miss ketik harus? Halo, 7C? Masih di sini nggak? Halo, Miss. Yes, gimana? Kalau salah nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa. Oh, kalau nggak salah itu B2 terus tambah A2 tambah B2. A2 tambah B2. Kenapa gitu, Yuda? Karena 8 ada di pokoknya posisinya ada di A2. Terus yang 4 ada di posisi B2. Yes, good, betul ya. Tapi masih ada yang kurang sedikit, Yuda ya. Sudah dicatat kok. Kurangnya apa? Kurangnya adalah tanda sama dengan. Ya, tadi kan di awal Miss bilang ya, harus diawali dengan sama dengan. Maka sama dengan A2 ditambah B2. Tapi sudah bagus, good Yuda, sudah mengawali. Sehingga teman-temannya juga terinspirasi ya. Tahu. Nah, lanjut. Yang berikutnya, Miss mau melakukan pengurangan. Ada yang bisa bagaimana penggunaan operatornya? Tolong raise hand, angkat tangannya. Halo? Ya, Yuda lagi? Oke, Yuda lagi sekali deh. Gimana Yuda untuk perbaiki? Sama dengan A3 dikurang B3. Yes, betul. Sama dengan, ini sekarang Yuda udah benar ya. Belajar dari kesalahan, good. Sama dengan A3 dikurang B3, good. Berikutnya, operator perkalian. Angkat tangannya. Miss tandai loh yang rajin. Aileen. Oke. Aileen, silahkan Lin. Halo? Yes. Halo. Oke. A4 sama dengan sama dengan B4. Coba ulang. A4 itu tandanya Aileen. Bintang. Tadi apa? Bintang. Oh, A4 bintang B4. A4 bintang B4. Yakin? Mau ditambahin? Yakin. Mau diperbaiki? Udah? Enggak. Ya. Oke, Miss kunci jawabannya ya. Oke, ya. Thank you Alin ya. Oke, ada yang kurang. Kurangnya apa?
kurangnya operator sama dengan di depannya, Lin ya. Harus ditulis sama dengan A4 bintang B4. Oke, nggak apa-apa. Supaya tahu, kalau tahu kesalahan pasti akan lebih nyantol di otak. Beneran deh. Oke, nggak apa-apa nak ya. Udah Miss tandai. Berikutnya, nomor 5. Dina. Silahkan Dina. Sama dengan A5 dibagi B5. Iya, good, betul. Sama dengan, sebentar. A5 garis miring B5. Good, betul ya Dina ya. Next, terakhir yang ke nomor 6. Siapa? Yuda lagi? Yang lain? Kasih temannya yang lain Yuda. Yang lain, ayo dong. Aileen lagi? Ada yang lain lagi? Kan banyak nih teman-temannya. Ayo siapa? 1, 2, 3, angkat tangannya. Ya, J, silakan J. Sama dengan A6 pangkat B6. Yes, good. Sama dengan A6 pangkat B6. Good. Sudah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sudah paham ya? Oke, Miss lanjut. Nah, kita masuk ke operator perbandingan. Kalian lihat di buku paket halaman 91. Bagian paling bawah. Apa itu perbandingan? Ya, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil perbandingan tersebut berupa nilai logika yaitu true atau false. Ya, sebagai contoh. Contohin ya. Nah, kelihatan ya. Kalau Miss ketik di sini, Miss mau membandingkan. Kalau kita mau membandingkan, berarti kita juga memasukkan rumus. Awali dengan tanda sama dengan. Nah, Miss akan membandingkan 7 lebih besar dari 8. Kalau Miss enter, kira-kira hasilnya akan true atau false? Ya, Yuda? Salah, Miss. Salah atau false. Kenapa, Yuda? Karena harus isi ininya, Miss. Harus contohnya 7-nya ada di A2, terus 8-nya di di B2. Terus harusnya tuh gini, Miss. Sama dengan A2 di ininya tandanya baru B2. Oke, ya kita lihat ya. Hasilnya false, benar. Hasilnya salah seperti yang udah bilang. Tetapi mungkin alasannya kurang tepat. Di sini, kenapa salah? Kalian lihat 7 ini dibaca 7 lebih besar dari 8. 7 lebih besar dari 8. Benar atau salah logikanya? Tentu salah. 7 seharusnya lebih kecil dari 8, baru hasilnya benar. Sehingga kalau ditulis 7 lebih besar dari 8, maka dia hasilnya false. Oke, bisa dipahami ya? Miss kasih contoh lagi. Kalau Miss tulis 8, oke, 8 dengan operator diantara itu 9. Kira-kira kalau Miss enter hasilnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Yuda? False juga, Miss. Karena? Karena ini nggak bisa, Miss, tandanya soalnya kayak gitu. Oke, ada yang tahu tandanya ini apa? Dibaca apa? Oke, Casey? Tanda tidak sama dengan. Tanda tidak sama dengan. Ya, berarti 8 tidak sama dengan 9. Maka hasilnya adalah, kalau Miss enter, true or false? Jawabannya, tadi ada yang jawab tadi di chat. Miss lupa siapa yang chat. Jawabannya adalah Miss enter true. Ya,
Kenapa? Karena 8 tentu tidak sama dengan 9. Oke, kita langsung deh. Miss punya beberapa perbandingan, terus kalian baca hasilnya ya. Perbandingan pertama. Oke, muncul. Ada yang bisa? Operator perbandingan yang pertama hasilnya true or false? Ya, Casey? Hasilnya true. True, jelas ya. 5 kurang dari 6. True. Good. Next. Up. 7 sama dengan 8. Hasilnya apa? Angkat tangannya. Yuda? False, Miss? False? Iya. Oke, false, betul. Lanjut. Ya, Jeremy? False. False. Kita lihat ya. Betul ya, false. Lanjut. Yang lain? Taruh J. True. True. Aduh. Ya, good, betul. Lanjut. 72 dan 77. Ya, Yuda? False. False, kenapa? Kenapa Yuda? Nggak jadi lah, Miss. Nggak jadi. Nggak jadi. Ada yang tahu nomor 6? Ya, Casey? True. Kenapa? Karena 72 tidak sama dengan 77. Iya, 72 itu dibaca 72 tidak sama dengan 77, betul ya? Pasti jawabannya adalah true. Good. Next. Yuk, siapa yang bisa? 72 dan 77 lagi. Raise hand. Hasilnya apa? Jessica mungkin bisa? False, Miss. Kenapa? Soalnya itu tandanya beda. Soalnya itu tandanya beda. Maksudnya beda gimana? Angkanya, Miss, angka. Oh, angkanya beda. Oke. Kita lihat ya, hasilnya adalah true. Kenapa? Miss jelasin ya, tolong diperhatikan. Di sini dibaca, ada yang tahu ini dibaca apa? 72 kurang dari atau sama dengan 77. Ya. 72 kurang dari atau sama dengan 77. Jika salah satu dari operator ini terpenuhi atau benar, maka dia hasilnya akan true. Bagian sini bisa kalian lihat, yang terpenuhi adalah yang kurang dari. Walaupun sama dengan salah ya, maka dia akan hasilnya adalah true. Oke ya, ingat ya, jika salah satu dari operator ini terpenuhi, maka hasilnya true. Oke, coba contoh berikutnya lagi. Nah, yang ini hasilnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, Yuda? False. False, kenapa Yuda? Karena 72-nya lebih kecil daripada 77. Karena 72-nya lebih kecil dari 77 dan tidak sama dengan juga ya, di mana kedua operator ini tidak terpenuhi. Kalau keduanya tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah false. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Tidak, bisa lanjut. Nah, ini. Miss mau dengar suaranya. Fellow V.
Velove nomor 9 kira-kira apa? Apa? True, Miss. Kenapa? Karena 19 itu memang lebih kecil dari 23. Good, betul. True. Next. Nah, Miss mau dengar suaranya Jeremy. Jeremy? Kira-kira apa hasilnya nih, Jer? Nomor 10. Halo? Yes. Apa hasilnya? Hasilnya false. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Jer? Halo, Jeremy? Oke, coba Yuda jelasin, Yuda. Hasilnya apa, Yuda? Hasilnya true. Kenapa? Karena tandanya sama, Miss. Tandanya benar. Hah? Tandanya benar yang mana? Karena 19 lebih kecil daripada 23. Karena salah satu tanda dari kedua operator ini ada yang benar ya. Benar ya? Yang benar yang mana? Yang kurang dari. Maka tadi yang seperti Miss bilang, kalau ada yang benar salah satu dari tanda saja, maka dia hasilnya adalah true. Oke ya. Tuh ya. Oke. Terakhir. Miss pengen dengar suaranya. Giri nggak ada ya. Miss pengen dengar suaranya Steven. Halo Steven. Halo Steven. Steven. Ya, halo Miss. Yes, bisa dilihat di layar. Nomor terakhir kira-kira hasilnya true or false, nak? Miss? Bisa diulang nggak gininya, Miss? Tayanginnya di sini kayak buram-buram gitu, Miss. Kamu pakai handphone? Iya. Coba digedein. Layarnya, seret gitu. Oh, udah, Miss. Udah ya. Oke, kira-kira yang nomor 11, yang terakhir, itu jawabannya true atau false? Nomor 11. True atau false, nak? Halo, jawab aja true atau false? False, Miss. False. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Steven? Halo, Steven? Ya, Miss. Ya, kenapa? Alasannya kenapa kamu jawabnya false? Tadi ada memperhatikan nggak penjelasannya, Miss, sama teman-temannya? Ada, Miss. Iya, kenapa jawabannya false menurut kamu yang ini? Kalau dibaca gimana? Coba dibaca dulu.
Ini dibaca 29, terus coba dibaca. Ini dibacanya gimana? Halo, Steven, masih ada di situ nggak? Halo, Miss. Iya, coba dibaca ini, angkanya ini. Yang Miss tunjuk ini loh, nak. Nih yang nomor 11 nih. Dua 29. Terus? Halo, Steven? Suaranya hilang, nak. Bisa diketik aja di kolom chat nggak? Suaramu nggak kedengeran? Diketik di kolom chat ya. Oke, coba Aileen. Halo, Lin? Halo. Yes. Oke. Jadi 29 lebih besar dari atau sama dengan 29? Hasilnya? Benar. True, benar. Kenapa? Karena 29 sama dengan 29. Oke, good. Karena salah satu dari operator ini ada yang benar. Yang benar yang mana? Yang sama dengannya. Oke, maka dia hasilnya true. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Sudah jelas, Miss rasa ya. Miss sudah kasih contoh banyak. Oke, kita lanjut. Kalian bisa balik di halaman 92. Yaitu acuan. Ada yang namanya operator acuan. Apa itu operator acuan? Sorry. Ada 3 macam. Yang pertama acuan relatif, yang kedua acuan mutlak, yang tiga acuan campuran. Acuan relatif itu apa? Acuan relatif adalah acuan pada rumus yang akan berubah secara otomatis apabila sel pada rumus yang digunakan berubah. Oke ya. Kata kuncinya adalah berubah secara otomatis. Kayak gimana sih, Miss? Oke, Miss langsung tunjuk ya. Supaya kalian mudah memahaminya. Oke. Nih ya. Bisa dilihat ya tabelnya, Miss. Miss punya nilai matematika di bahasa Inggris. Anggap aja ini nama kalian ya, walaupun bukan nilai kalian. Miss pinjam aja dulu namanya ya. Bentar. Oke, stop share screen. Mohon maaf ya, sebentar aja. Oke, Miss ulang ya. Ini ada acuan relatif. Oke. Nah, ini ada namanya Jessica, Casey, dan lain sebagainya. Miss pinjam nama aja. Oke ya. Miss mau menghitung jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris dari masing-masing anak. Bagaimana caranya? Pasti Miss mulai dengan tanda sama dengan. Oke ya. Terus, yang mana yang mau dihitung? Miss klik aja B3. Miss klik nilai 90 ini. Terus, ketik tambah. Klik 11. Terus di enter. Oke. Terus apa yang harus Miss lakukan dengan di bawahnya? Apa Miss ulang? Tidak usah. Langsung ditarik aja. Seret. Oke, kelihatan ya? Maka dia akan secara otomatis mengikuti bagian yang ada di bawahnya. Kok Miss tahu? Untuk mengujinya, kamu bisa klik di sini, klik 2 kali. Nah, kelihatan ya, B4 warna biru di sini dia. C4 warna merah di sini. Itu namanya acuan relatif.
Artinya dia akan berurutan sesuai dengan posisinya. Miss ulang ya, gimana caranya? Pertama, ketik sama dengan, pilih angkanya, tambah, pilih posisinya, enter. Langsung ditarik sampai tanda tambah ini. Turun ke bawah. Oke, gampang ya. Nanti bisa kalian terapkan pada praktikum biar cepat. Oke, terus gimana untuk yang berikutnya? Nah, ada yang namanya acuan mutlak. Apa beda dengan acuan relatif? Acuan mutlak itu acuan pada rumus yang tidak berubah, ya. Meskipun sel tempat rumus yang digunakan berubah. Ingat ya, kata kuncinya nggak berubah. Contohnya gimana penggunaannya, Miss? Oke. Miss contohkan ya. Nah, di sini. Ini acuan mutlak. Si Jessica dan teman-teman punya jam kerja. Terus jam kerja ini akan dikalikan dengan gaji per jam sehingga jadilah gaji total. Gimana cara mencarinya? Tentu dengan cara sama dengan jam kerja dikali atau tanda bintang gaji per jam. Ya. Enter. Maka dia gajinya si Jessica 175.000. Miss, saya mau biar gampang, saya tarik ke bawah ya Miss ya. Oke, silahkan dicoba. Kok tandanya minus Miss? Kenapa begitu? Kita klik 2 kali untuk pengujian. Oh, ternyata yang dikalikan adalah 6 dikali kosong. Semua pengalian kosong, maka hasilnya adalah 0 atau strip. Ya, gimana caranya Miss? Biar saya tinggal tarik aja, nggak usah ngulang lagi. Pakailah acuan yang namanya acuan mutlak. Caranya gini. Sama dengan klik jam kerjanya, tanda bintang, klik 35-nya ini, 35.000, terus di keyboard kalian, klik F4 1 kali. Maka akan ada tanda dolar di depan F dan di belakang F. Kemudian kamu enter. Tetap ya angkanya 175. Tapi kalau kamu tarik ke bawah, seret, maka dia akan berubah menjadi angka. Dengan kata lain, kalau kita lihat, saya mau cek benar nggak? Nih klik, oh B4-nya beneran berubah, tapi yang bagian ini, yang gaji per jam, dia tidak berubah. Oke ya, terus ulang. Caranya, acuan mutlak. Sama dengan jam kerja dikali 35.000, bisa kalian ketik di sini, di depannya ada tanda dolar, sebelahnya lagi ada dolar. Dolar di antara huruf. Terus di enter deh. Terus ditarik. Kalau pakai handphone gimana, Miss? Pakai handphone ditambahkan tanda dolarnya secara manual bisa. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyain? Oke. Sudah paham ya? Oke, itu perbedaan dari acuan relatif dan acuan mutlak. Kalau acuan campuran gimana, Miss? Yaitu campuran antara relatif dan mutlak. Ya, Miss nggak kasih contohnya. Selanjut. Ada pertanyaan dulu? Oke, Miss lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke dalam uji kelompok, kita lanjut fungsi statistika. Nah, di sini Miss punya tabel lagi, ya. Bedanya, dia menggunakan rumus ada sum, average, max, dan min. Nah, kalau kalian lihat, Miss punya bilangan 1 dan 2. Kalau Miss pakai rumus sum, ternyata hasilnya 8. Ada yang tahu nggak apa sih arti kata sum ini? Fungsinya apa sih? Ada yang tahu?
Boleh kasih raise hand-nya atau bisa langsung diomongin, nggak usah pakai chat. Apa-apa kita sama-sama belajar ya. Ada yang tahu sum itu artinya apa? Sum. Ya, Yuda. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan, Miss? Yes, sum itu digunakan untuk menjumlahkan. Betul ya? Jadi, sum itu adalah menjumlahkan nilai data di dalam suatu range. Ya. Range berapa? Range A2, titik 2, B2, atau A2 sampai B2. Sel A2 sampai B2. Oke. Kalau average apa? Ya, Yuda? Untuk mencari rata-rata, Miss. Yep, betul. Average artinya menghitung rata-rata nilai data dalam suatu range. Ya, rata-rata dari A3 sampai B3. Good. Lanjut, kalau max. Max itu ada yang tahu artinya apa? Saya, Miss. Ya, Yuda lagi. Untuk mencari nilai tertinggi. Untuk mencari, betul, menentukan atau mencari nilai tertinggi. Good, terbesar. Kalau min sebaliknya mencari nilai terkecil. Terkecil atau terendah. Good. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Miss kasih kesempatan kalian untuk diskusi ya dalam satu kelompok. Nanti kalian jawabnya tetap sendiri-sendiri ya, diskusi aja. Diskusi. Di screenshot dulu nak, nanti Miss akan masukkan ke breakout room. Kalian jumlahnya berapa nih? Oke. Udah di screenshot? Oke, Miss jelaskan ya. Jadi kalau di sini Miss contohin sum A1.2A5, maka kalian jelasin artinya. Arti penggunaan ini adalah menjumlahkan data di sel A1 sampai A5. Bagaimana dengan sum, average, max, dan min berikutnya? Silahkan kalian jawab sendiri. Oke, dikerjakan di selembar kertas atau di buku tulis kalian. Oke, ada pertanyaan? Di screenshot dulu soalnya. Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan diskusikan. Masuk ke room kalian ya. Silahkan yang belum join ke room kalian. Boleh didiskusikan. Yuda bisa join, Yuda? Oke. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tolong dipastikan jawaban kalian sudah benar. Miss cuma kasih kesempatan kalian untuk diskusi aja. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu dalam doa. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Siang hari ini kami sudah belajar. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kelas 7C. Sudah belajar dari pagi hingga siang hari. Berikan hikmat, berikan kesehatan dan kekuatan dalam mereka melakukan tugasnya. Pujian nama-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, satu lagi Miss minta tolong ketua kelas tolong di-share ya yang tadi itu tugasnya ya, pertanyaannya itu supaya temennya yang nggak masuk bisa mengerjakan juga. Oke? Kalau begitu Miss akhiri pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. God bless you.